Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah sekali ini pembicaraan kita hari ini, dan sebenarnya apa yang terjadi dengan pembangunan kita dari yang pembicaraan dari 4 panelis sebelumnya itu sudah tergambarkan gitu ya, bagaimana sih dampak pembangunan ala kapitalis saat ini. Tadi dampak pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, bidang sosial, perempuan tadi ya, itu sudah terdengar bagi kita bagaimana sih dampak dari sistem kapitalisme sekuler yang kita terapkan saat ini gitu. Nah, esensi dari pembangunan itu sebenarnya kan bagaimana untuk mewujudkan suatu kehidupan yang nyaman gitu. Artinya ya kalau ada suatu pembangunan pasti itu adalah bisa mewujudkan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh rakyat gitu. Untuk kehidupannya, untuk fungsi dia sebagai manusia, menjalankan fungsinya sebagai manusia gitu. Tetapi kalau kita lihat memang pembangunan itu dilakukan gitu ya oleh pemerintah kita saat ini, oleh negara, oleh bahkan di negara-negara lain itu pembangunan itu terus dilakukan gitu. Bahkan kalau kita lihat kadang-kadang kita terperangah gitu ya melihat hasil-hasil pembangunan ini gitu ya. Kalau kita lihat di Indonesia misalnya bagaimana pembangunan infrastruktur gitu kan, ada pembangunan jalan, pembangunan gedung-gedung bertingkat, segala macam gitu, pembangunan sistem atau moda-moda transportasi. Nah itu perubahannya itu begitu signifikan gitu kalau kita lihat secara fisik gitu. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi atau kita analisis gitu, apakah memang pembangunan yang dilakukan itu dibutuhkan oleh rakyat gitu, bisa memenuhi kebutuhan rakyat gitu. Nah ini mungkin kalau kita kaji lebih dalam itu kita nggak akan dapatkan itu ya. Jadi hasilnya itu justru kalau secara fisik bentuknya, keberadaannya itu memang signifikan sekali gitu ya. Kalau kita lihat dulu mungkin ya jalan kita kecil-kecil gitu ya. Kalau mau ke ke kampung saya dulu itu ya harus mungkin perlu waktu berhari begitu. Nah, tetapi itu dari sisi fisik gitu ya, kita bisa melihat jalan tol dibangun di mana-mana sehingga kita bisa melaluinya, tetapi apakah itu memang dibutuhkan oleh rakyat gitu. Nah ini yang perlu kita pertanyakan gitu. Jadi kalau kita lihat justru gitu ya, rakyat itu justru banyak susahnya gitu ya. Kalau kita lihat dampak dari pembangunan ala kapitalis ini justru menyebabkan kerusakan dan kehancuran di mana-mana gitu. Jadi misalnya gitu ya, pembangunan di perkotaan gitu. Nah ini yang dibangun perkotaan saja gitu kan, sementara di desa itu enggak gitu. Di perkotaan dibangun jalan tol kemana-mana gitu, sementara di desa bahkan ada orang yang harus menyeberang dengan jembatan tali seperti itu tuh masih banyak gitu, harus menyeberang dengan istilahnya tuh kalau di kampung saya itu ada namanya getek gitu ya, itu ada semacam alat penyeberang sungai. Nah seperti itu tuh masih banyak gitu. Nah artinya apa gitu ya, bahwa ya di satu sisi, di satu tempat itu yang dianggap mereka itu menguntungkan secara ekonomi, di sana akan dibangun gitu. Tetapi yang di tempat lain yang dianggap mereka itu tidak menguntungkan, itu yang nggak dibangun. Nah ini kan tadi ya seperti yang disampaikan Bu Ira tadi, ada excessive investment gitu. Jadi bagaimana mereka itu melakukan investasi karena memang mereka perlu untuk menginvestasikan modalnya yang memang berlebih itu ya. Mereka yang mencari pasti bagaimana modal mereka itu harus balik kembali gitu ya, harus mendapatkan keuntungan gitu. Jadi bukan untuk membangun yang dibutuhkan oleh rakyat. Nah seperti itu yang dilakukan gitu. Akhirnya apa? Ya justru dari desa tuh rame-rame pindah ke kota gitu ya, urbanisasi besar-besaran gitu. Akhirnya apa? Yang tadinya ya kalau kita kasih contoh tadi yang dari sisi pertanian saja begitu banyak sekarang dari sisi pertanian itu lahan-lahan pertanian itu justru dialihfungsikan gitu. Kenapa? Ya petaninya juga sudah pada nggak ada ya, sudah pada tua-tua akhirnya ya, dan karena memang lahannya itu juga nanti dibutuhkan untuk jalan misalnya atau untuk pembangunan industri misalnya, ya akhirnya itu dialihfungsikan seperti itu. Atau untuk yang tadinya itu ditanam dengan tanaman pangan gitu, padi misalnya, nah karena dianggap tidak menguntungkan, lebih menguntungkan misalnya sawit misalnya seperti itu, atau tanaman-tanaman perkebunan, ya akhirnya ditanamlah tanaman-tanaman perkebunan seperti itu gitu kan. Nah
masyarakat petaninya sendiri atau anak-anak petaninya sendiri, akhirnya itu pindahlah ke kota, terjadi tadi urbanisasi, muncul lagi masalah di perkotaan, kan seperti itu ya Bu ya. Jadi di perkotaan itu akan muncul masalah pengangguran, kejahatan gitu ya, kemerosotan moral itu terjadi gitu akibat tadi itu ya, terjadinya urbanisasi gitu. Belum lagi tadi dari sisi pendidikannya gitu kan, pendidikannya yang tidak memadai dan tidak membangun karakter manusia yang seharusnya seperti itu. Nah, mental illness tadi sudah disebutkan ya. Nah, bagaimana terjadi mental illness akibat pembangunan yang tidak pada tempatnya seperti itu gitu. Nah, itu di Indonesia kita lihat begitu. Di sisi lingkungan belum lagi ya, jadi akibat pembangunan itu masalah lingkungan itu luar biasa kalau kita lihat gitu ya. Bahkan itu dari dari hasil survei gitu ya, itu oleh Universitas Oxford itu tahun 2021 itu menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur itu berkontribusi terhadap emisi rumah kaca itu sampai 79% gitu. Nah, itu akibat dari pembangunan. Kenapa pembangunan itu seperti itu ya? Karena tadi gitu ya, mereka itu tidak memikirkan dampaknya itu ke lingkungan, ke masyarakat seperti apa, tidak diinginkan. Yang mereka lihat itu adalah bagaimana modal yang sudah mereka tanam itu bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, kan seperti itu ya. Jadi hanya itu saja, tidak perlu gitu untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Nah, mereka itu tidak akan melihat seperti itu. Itu di sisi global juga terjadi. Bahkan kalau kita lihat di negara sebesar Amerika Serikat pun gitu ya, kondisi misalnya Chicago Syndrome yang kita dengar, nah itu juga terjadi gitu kan. Itu akibat dari pembangunan yang tidak pada tempatnya gitu, pembangunan ala kapitalisme ini gitu. Nah, kemudian itu dari sisi fisik ya, pembangunan gitu. Nah, belum lagi dari sisi permodalan gitu. Nah, saat ini gitu ya, dengan sistem kapitalisme yang kita anut, maka negara itu hanya sebagai, kalau tadi sudah disampaikan juga dari sisi ekonomi, negara itu hanya sekedar pemilik regulasi gitu. Regulasinya sendiri bagaimana itu dikeluarkan gitu ya, regulasinya itu sesuai dengan kepentingan para kapitalis itu gitu. Jadi negara itu menyerahkan sepenuhnya kepada swasta asing gitu ya, untuk yang memiliki modal itu untuk membantu negara di dalam, katanya sih membantu gitu ya, tetapi sebenarnya mereka lah yang menjadi aktor gitu ya, aktor dari proses pembangunan itu sendiri. Jadi bagaimana mereka itu melakukan investasi tadi besar-besaran untuk kepentingan dia gitu ya, untuk kepentingan bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil investasi yang sudah mereka tanamkan gitu. Nah, kemudian juga kita lihat dari sisi pembiayaan ini begitu banyak pembiayaan itu yang molor gitu ya, mangkrak gitu. Banyak pembangunan yang seharusnya sudah selesai, akhirnya nggak selesai gitu. Nah, ini juga dampak dari pembangunan ala kapitalisme ini. Jadi semuanya didasarkan kepada kepentingan korporasi, bukan kepada kepentingan rakyat. Nah, seperti itu ya Ibu-ibu ya. Jadi ini dampak dari pembangunan ala kapitalis ini. Jadi kita lihat memang kerusakan yang terjadi ya. Jadi secara fisik kelihatannya membangun, tetapi kalau kita analisis lebih dalam, intinya adalah pembangunan ini lebih kepada kerusakan. Kalau bahkan mungkin itu juga penjajahan, karena sebahagian besar sumber daya alam kita itu sebenarnya sudah dimiliki oleh para kapital gitu ya, bukan lagi dimiliki oleh rakyat, bukan lagi dikuasai oleh negara, tetapi sudah dikuasai oleh kapital akibat dari pembangunan itu tadi. Nah, mungkin seperti itu ya, beda kali dengan Islam ya. Kalau Islam tidak seperti itu, mungkin nanti akan kita lihat bagaimana sistem Islam sebenarnya untuk membangun suatu negara. Mungkin seperti itu.